Pernah cari makan di Indonesia malah hina Indonesia. Masih hina pemain timnas lagi. Memang gak punya akhlak nih orang. Mainnya juga gak enak. Parah nih orang. Mantan pemain PSM Makassar dari Belanda Anco Jansen tak henti-hentinya menyenggol Indonesia. Setelah menyebut Indonesia sebagai negara miskin, ex-pesepak bola berusia 36 tahun ini menilai Maes Hilgers kesulitan mendapatkan klub anyar karena keputusannya membela timnas Indonesia. Ia menilai keputusan Maes Hilgers meninggalkan paspor Belanda demi Indonesia berefek buruk bagi bek 24 tahun tersebut. Dikutip dari okezone.com, mantan pemain PSM Makassar dari Belanda Anco Jansen tak henti-hentinya menyenggol Indonesia. Setelah menyebut Indonesia sebagai negara miskin, ex-pesepak bola berusia 36 tahun ini menilai Maes Hilgers kesulitan mendapatkan klub anyar karena keputusannya membela timnas Indonesia. Ia menilai keputusan Maes Hilgers meninggalkan paspor Belanda demi Indonesia berefek buruk bagi bek 24 tahun tersebut. Pertama, status Maes Hilgers di Eredivisie layaknya pemain asing. Efek meninggalkan paspor Belanda, Maes Hilgers tak lagi berstatus pemain Uni Eropa. Kondisi itu memperkecil peluang klub-klub Eropa untuk mengamankan pemegang 4 caps bersama timnas Indonesia itu. Alasan kedua karena membela timnas Indonesia, Maes Hilgers harus menjalani penerbangan panjang tiap kali FIFA Matchday dimulai. Akibatnya, Maes Hilgers mengalami kelelahan luar biasa. Tak jarang, bek yang memiliki harga pasar 6,5 juta euro atau sekira 123 miliar rupiah ini mengalami cedera tiap kali membela timnas Indonesia. Ia juga memilih timnas Indonesia. Klub-klub Eropa tidak terlalu senang kalau Anda harus bolak-balik ke Kamboja atau Laos. Satu lagi, ia juga rentan cedera. Lanjut mantan pemain yang membela PSM Makassar di Super League 2021 hingga 2022 ini. Medio Maret 2025, Anco Jansen pernah menyindir Indonesia. Pengalaman satu musim berkarier di tanah air menjadi indikator pria 36 tahun itu mengeluarkan sindiran. Saya main di sana, Indonesia, saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan Instagram sangat populer di sana, kata Anco Jansen. Okezone mengutip dari podcast bertajuk Voetbal Praat. 2. Kena serangan supporter di media sosial. Anco Jansen juga bercerita sering diserang supporter di media sosial jika bermain buruk bersama PSM Makassar. Tak tanggung-tanggung, kritikan itu diterima Anco Jansen selama berhari-hari. Kalau gagal mencetak gol, saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama 2 hari, tegas Anco Jansen. Ia juga menyoroti banyaknya pemain berdarah Belanda yang membela timnas Indonesia. Meski kini timnas Indonesia diperkuat Jai Itzes dan kawan-kawan, bukan berarti sepak bola Indonesia sudah membaik. Fasilitas, akademi, pelatih di sana, Indonesia, terbatas. Itu cukup menjelaskan. Itu yang saya pahami. Para pemain naturalisasi mendapat jutaan pengikut dan menjadi menarik perhatian. Tapi, sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apanya, tutup pria yang dulunya aktif sebagai winger kiri ini. Balik ke Kamboja atau Laos. Satu lagi, ia juga rentan cedera. Lanjut mantan pemain yang membela PSM Makassar di Super League 2021 hingga 2022 ini. Medio Maret 2025, Anco Jansen pernah menyindir Indonesia. Pengalaman satu musim berkarier di tanah air menjadi indikator pria 36 tahun itu mengeluarkan sindiran. Saya main di sana, Indonesia, saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan Instagram sangat populer di sana, kata Anco Jansen. Okezone mengutip dari podcast bertajuk Voetbal Praat. 2. Kena serangan supporter di media sosial. Anco Jansen juga bercerita sering diserang supporter di media sosial jika bermain buruk bersama PSM Makassar. Tak tanggung-tanggung, kritikan itu diterima Anco Jansen selama berhari-hari. Kalau gagal mencetak gol,
Saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama 2 hari, tegas Anco Jensen. Ia juga menyoroti banyaknya pemain berdarah Belanda yang membela timnas Indonesia. Meski kini timnas Indonesia diperkuat Jai Itzes dan kawan-kawan, bukan berarti sepak bola Indonesia sudah membaik. Fasilitas, akademi, pelatih di sana, Indonesia, terbatas. Itu cukup menjelaskan. Itu yang saya pahami. Para pemain naturalisasi mendapat jutaan pengikut dan menjadi menarik perhatian. Tapi, sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apanya, tutup pria yang dulunya aktif sebagai winger kiri ini.